Pada tahun 2024, semakin banyak bencana yang menghujani Mesir. Kali ini bukanlah wabah ternak, belalang, atau perubahan air sungai Nil menjadi darah, tetapi serangkaian fenomena geopolitik, ekonomi, dan sosial yang sangat tidak menguntungkan yang mengubah Mesir menjadi bom dengan sumbu yang membara. Presiden El-Sisi berusaha memadamkannya, tetapi dia melakukannya dengan sangat kikuk, sehingga tindakannya mulai terlihat semakin mirip dengan pendahulunya yang digulingkan, Hosni Mubarak. Mari kita lihat wabah modern Mesir. Selamat datang di 20th Report. Tidak ada video tentang Mesir yang dapat dimulai tanpa menyebutkan sejarah situs yang sangat kaya. Sisa-sisa peradaban Mesir kuno masih ada secara luas bersama dengan piramida di pinggiran Kairo dan terus membuat Anda takjub. Bangsa Romawi, Yunani, Arab, Fatimiyah, Utsmaniyah, Prancis, dan Inggris semuanya telah berusaha menguasai wilayah Delta Nil yang memberi kehidupan sejak awal peradaban yang berusia sekitar 6.000 tahun. Satu penaklukan sangat penting. Kampanye Arab tahun 641 Masehi membawa Islamisasi dari Arabisasi ke Mesir yang berlanjut di negara itu hingga hari ini. Ritme Mesir selalu diatur oleh Sungai Nil. Mesir meliputi wilayah seluas 1 juta kilometer persegi, tetapi hampir semua penduduknya tinggal di lembah dan delta Sungai Nil, salah satu sungai terbesar di dunia. Sebaliknya, wilayah sungai saja hanya mencakup sekitar 4% dari total luas negara. 96% sisanya adalah gurun. Dengan demikian, luas daratan yang efektif dan layak huni hanya 40.000 km persegi. Populasi Mesir yang berjumlah 114 juta orang secara efektif tinggal di wilayah yang lebih kecil dari Estonia. Akibatnya, kepadatan penduduk Mesir yang sebenarnya adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Tentu saja dalam kaitannya dengan total luas daratan negara itu, Mesir menempati urutan yang jauh dalam daftar seperti itu. Namun jika kepadatan penduduk dihitung dalam kaitannya dengan tanah yang layak huni, orang Mesir tinggal di daerah paling padat di dunia, tidak termasuk kota-kota kecil. Angka 2.850 orang per kilometer persegi 2 kali lipat dari Bangladesh dan lebih dari 3 kali lipat dari Palestina. Faktanya, meski telah mengalami pertumbuhan populasi yang tidak terkendali selama 50 tahun terakhir. Dari 38 juta pada tahun 1975, populasi Mesir meningkat 3 kali lipat menjadi 114 juta saat ini. Untuk sebagian besar abad ke-20, tingkat kesuburan Mesir jauh di atas 4 atau bahkan 5 anak per wanita, memuncak pada 7 anak yang mengejutkan. Ini agak melambat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih pada 3 anak per wanita. Artinya, populasi Mesir terus bertambah. Jika angka ini dipertahankan, Mesir akan memiliki 150 juta orang dalam 25 tahun ke depan. Sementara tingkat kesuburan seperti itu adalah impian banyak negara maju yang meniru semua upaya untuk meningkatkan demografi, ini merupakan masalah besar bagi negara-negara dengan profil Mesir atau Nigeria. Semua orang ingin hidup bermartabat, memiliki kondisi kehidupan dasar yang terpenuhi seperti pekerjaan yang baik, pendidikan, perawatan, kesehatan, dan masa depan untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Sementara itu, dengan potensi negara yang dibatasi secara fisik oleh geografi dan ekonomi oleh rezim otoriter dan kondisi internasional, situasi Mesir mulai terlihat sangat buruk. Ketika tank Rusia meluncur ke Ukraina pada 24 Februari 2022, tidak hanya warga Ukraina atau Eropa pada umumnya yang kaget. Keringat dingin pasti membasahi wajah pria yang menyaksikan peristiwa ini dari jarak lebih dari 2.000 km, seorang pejabat Mesir yang bertugas mengimpor gandum ke negara itu. Ketika perang pecah, hingga 70% impor gandum, komoditas strategis bagi masyarakat Mesir, berasal dari Rusia dan Ukraina, negara-negara yang sekarang berperang. Dan harus diingat bahwa Mesir adalah pengimpor biji-bijian terbesar di dunia. Segera setelah pecahnya perang, harga gandum meroket di pasar dunia, meningkat hingga 60%.
Untuk negara yang harus memberi makan populasi lebih dari 100 juta orang dengan lebih dari setengah kebutuhannya dipenuhi oleh impor dan yang masakannya berbahan dasar roti, disebut Aish Baladi, ini adalah berita yang sangat buruk. Di era kelimpahan, beberapa orang mungkin tidak menyadarinya, tetapi sesuatu yang biasa seperti roti memiliki semua kualitas untuk disebut sebagai komoditas strategis, terutama di negara seperti Mesir. Aish Baladi adalah bagian yang sangat penting dari masakan Mesir dan lebih luas lagi, budaya dan dengan demikian ekonomi. Jumlah tepung yang dibutuhkan untuk memproduksi roti ini dan produk gandum lainnya untuk populasi 114 juta sangat besar, sehingga menjadikan Mesir sebagai pengimpor gandum terbesar di dunia. Akibatnya, harga Aish Baladi menjadi masalah keamanan nasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Aish Baladi disubsidi. Hingga 70% orang Mesir bergantung pada roti bersubsidi dan telah melakukannya selama beberapa dekade. Ketika Presiden Anwar al-Sadat mencoba menghapuskan harga roti bersubsidi pada tahun 1977, hal itu berakhir dengan protes yang kemudian dijuluki sebagai kerusuhan roti. Beberapa analis juga menunjuk pada aspek roti dalam konteks pecahnya Arab Spring pada tahun 2011. Sementara pihak berwenang mengingat konsekuensi potensial dari kenaikan harga roti, memastikan bahwa harga roti tetap stabil. Mereka gagal melihat logistik program subsidi. Ketidakefisienan sistem menyebabkan antrian di toko roti yang membuat marah publik dan merupakan salah satu aspek dari ketidakpuasan yang berkembang yang pada akhirnya menyebabkan pencopotan Hosni Mubarak dari jabatannya. Untuk alasan ini, kata Salmah Arfouli dari Pusat Arab, kontrak sosial Mesir terkait erat dengan harga roti dan lebih luas lagi dengan harga dan ketersediaan semua kebutuhan dasar kehidupan. Sementara itu, harga di Mesir naik pada tingkat tertinggi sejak pengukuran dimulai. Inflasi mencapai 40% pada September 2023 dan kini hanya turun tipis menjadi 32,5%. Tingkat inflasi terlihat lebih buruk jika kita hanya melihat harga pangan. Ini mencapai 45% pada Maret 2024. Ada sedikit kenyamanan dalam kenyataan bahwa beberapa bulan sebelumnya bahkan melebihi 70%. Kontrak sosial Mesir karena itu compang-camping dan ini mengancam fase baru ketidakstabilan di negara itu. Tapi itu baru permulaan dari masalah bagi sebuah negara yang dilanda segudang bencana lainnya. Wabah secara harfiah adalah pandemi COVID-19 yang menghentikan semua lalu lintas manusia di dunia. Untuk negara seperti Mesir yang bergantung pada pariwisata bahkan 50% pendapatannya, itu merupakan pukulan telak. Jumlah wisatawan turun hampir 4 kali lipat, dari lebih dari 13 juta pada 2019 menjadi 3,5 juta pada 2020. Akibatnya, pendapatan sektor tersebut tiba-tiba turun hingga 70%. Untungnya bagi negara, segera setelah pandemi virus corona berakhir, pariwisata Mesir bangkit kembali. Sedemikian rupa sehingga kembali ke tingkat sebelum virus corona mencapai titik tertinggi sepanjang masa hampir 15 juta pengunjung tahun lalu. Hasilnya akan lebih mengesankan jika bukan karena peristiwa yang dimulai pada 7 Oktober di Israel dan jalur Gaza yang berbatasan dengan semenanjung Sinai, Mesir. Perang di luar negeri tidak mempengaruhi sektor pariwisata Mesir secara drastis seperti COVID, tetapi gejolak regional jelas berdampak pada sentimen dan keputusan wisatawan. Mesir menghadapi stagnasi atau kemungkinan besar penurunan pariwisata pada tahun 2024. Menurut S&P Global Ratings, pendapatan pariwisata Mesir akan turun 10 hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Itu menjadi masalah karena rencana resmi pemerintah menyerukan penggandaan jumlah wisatawan pada tahun 2028 dan sektor ini akan tumbuh sebesar 20% setiap tahun. Kerasahan regional tidak hanya menyebabkan kerugian dalam pariwisata tetapi juga penderitaan pilar ekonomi Mesir lainnya, terusan Suez. Dibangun pada masa pemerintahan Inggris, kanal tersebut merupakan sumber pendapatan utama bagi perekonomian Mesir. Suez adalah salah satu contoh paling nyata di dunia tentang bagaimana lokasi geografis dapat diubah menjadi keuntungan finansial. Masalahnya adalah perang di Gaza, terutama perang di Yaman, secara langsung mempengaruhi terusan Suez.
Presiden Mesir mengatakan pada bulan Februari bahwa ketegangan di Laut Merah telah berkontribusi pada penurunan keuntungan sebesar 40 hingga 50% dari terusan Suez. Jadi kita berbicara tentang 5 miliar dolar karena Suez menghasilkan pendapatan 10 miliar dolar setiap tahun. Angka yang lebih baru, mulai April, mengatakan bahwa lalu lintas melalui kanal turun 66% dibandingkan April 2023. Parahnya lagi, keresahan daerah tidak hanya terpancar dari Laut Merah bagian timur. Mesir memiliki masalah besar dengan kekuatan regional lain yang muncul, juga besar dalam populasi, Ethiopia. Dalam hal ini juga, itu adalah badan air yang menjadi sumber masalahnya, tetapi bukan kanal atau laut, tetapi sungai Nil. Selama lebih dari 10 tahun, Ethiopia telah membangun proyek infrastruktur terbesar dalam sejarahnya, Bendungan Grand Ethiopian Renaissance. Masalahnya adalah bahwa sementara sumber listrik baru sangat penting untuk pertumbuhan populasi orang Ethiopia, yang bahkan melebihi jumlah orang Mesir, sekarang mencapai 130 juta. Di sisi lain, mereka menimbulkan ancaman yang berpotensi mematikan bagi orang Mesir yang tinggal di hilir. Mesir bergantung pada air tawar Sungai Nil hingga 90% dari kebutuhannya, tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk pertanian dan industri. Sementara itu Sungai Nil Biru, tempat bendungan Ethiopia ditempatkan, memberi makan hingga 85% dasar sungai utama. Kairo khawatir bendungan tersebut akan mengganggu sistem sungai alami dan menyebabkan kerugian besar, terutama pada musim kemarau. Meskipun telah menjadi perselisihan selama lebih dari 10 tahun, masalah tersebut belum terselesaikan dalam forum diplomatik. Selama ini, Ethiopia hampir menyelesaikan pembangunan bendungan dengan menyelesaikan pengisian waduk yang oleh Mesir disebut sebagai tindakan ilegal. Meskipun negosiasi dimulai kembali, mereka terus tidak membuahkan hasil. Akibatnya, kendali Mesir atas salah satu sumber daya terpenting negara itu telah dibatasi. Dan pada saat kekeringan, momok kekurangan air bersih untuk sebagian besar industri dan pertanian akan menatap wajah orang Mesir. Tetapi masalah Mesir, sekali lagi, tidak berakhir di situ. Tahun 2018 merupakan momen penting bagi sektor pertambangan Mesir. Itu adalah tahun di mana Mesir berubah dari importir gas menjadi eksportir neto. Ini berkat dimulainya produksi gas dari ladang lepas pantai Zohar. Menurut raksasa minyak Italia, Eni, yang memiliki 50% saham dalam proyek tersebut, ini adalah ladang terbesar yang ditemukan di rak Mediterania. Produksi dan karenanya ekspor tumbuh dengan mantap, mencapai puncaknya pada tahun 2022 ketika Mesir mengekspor 8 juta ton LNG. Namun setelah itu terjadi penurunan drastis sebesar 50% pada tahun 2023 dan kini telah mencapai titik di mana Mesir benar-benar menghentikan ekspor LNG sejak Mei. Sekali lagi, ketidakstabilan regional yang harus disalahkan. Dengan ketegangan yang sedang berlangsung di Laut Merah, banyak pemilik kapal telah menavigasi rute alternatif seperti menempuh perjalanan yang lebih jauh di sekitar Tanjung Harapan. Akibatnya, ekspor Mesir terpukul. Analis global S&P menulis. Selain itu, setelah dimulainya perang Hamas, Israel menghentikan sementara produksi dari ladang Tamar. Dari mana gas kemudian dikirim ke fasilitas pencairan Mesir dan kemudian diekspor kembali. Namun sebagian besar masalah ada di lapangan Zohar itu sendiri, di mana operator tidak dapat mengatasi kebocoran pada sistem yang memungkinkan masuknya air. Akibatnya, sumber pendapatan lain untuk Kairo telah mengering yang menghasilkan keuntungan hingga 8 miliar dolar pada tahun 2022. Tergantung pada semua ini adalah masalah 2 juta orang Palestina yang berdesakan di jalur Gaza Selatan yang paling ingin dilihat oleh otoritas Israel untuk beremigrasi ke Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Mesir tidak ingin mendengarnya dan mengingat masalah Kairo yang meningkat, itu tidak mengherankan. Jadi, bagaimana elit penguasa negara menavigasi Mesir di masa-masa sulit ini? Sayangnya, sulit untuk tidak menyerah pada ilusi bahwa hal itu juga dapat dianggap sebagai momok Mesir lainnya. Pergolakan Arab Spring membawa LCC ke tampuk kekuasaan, dan sementara beberapa penduduk mengharapkan perubahan dalam cara negara beroperasi,
Faktanya, Abdel Fattah el-Sisi mengikuti jejak otoriter pendahulunya Hosni Mubarak. El-Sisi sudah jauh melewati masa Mubarak yang telah memimpin negara itu selama 30 tahun. Meskipun el-Sisi baru-baru ini memperpanjang periode itu untuk dirinya sendiri. Pada bulan Desember, dalam pemilihan umum, dia mendapatkan masa jabatan 6 tahun lagi, mengumpulkan peringkat persetujuan 90% yang menakjubkan. Tentu saja, pemilu tidak ada hubungannya dengan proses demokrasi. Seperti yang diingat Human Rights Watch, kampanye tersebut ditandai dengan penangkapan anggota oposisi, intimidasi, dan persyaratan kandidat yang secara efektif menghalangi persaingan yang sehat. El-Sisi secara efektif membungkam popularitas Ahmed Tantawi yang semakin berbahaya. El-Sisi sedang mencoba mencari obat mujarab untuk masalah ekonomi negara yang menumpuk terutama dengan pinjaman besar-besaran dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia antara lain. Masalahnya adalah bahwa dengan melakukan itu dia secara artifisial mempertahankan nilai tukar pound Mesir, secara artifisial memompa mata uang terhadap antara lain dolar Amerika Serikat. Hal ini serta kurangnya reformasi yang diumumkan dan situasi regional yang tidak menginspirasi tersebut tadi memperburuk suasana hati para investor yang sudah tidak terlalu baik. Meskipun demikian, tahap pinjaman IMF terbaru telah mewajibkan Kairo untuk melepaskan mata uangnya dan akibatnya mata uangnya turun pada 5 Maret dari level 30 pound Mesir per 1 dolar Amerika menjadi 47 pound Mesir per 1 dolar Amerika. Namun, situasi ekonomi Mesir tetap sangat sulit dan negara ini kehabisan mata uang keras. Situasi seperti itu membuat para kreditor mengkhawatirkan solvabilitas Mesir, meskipun Perdana Menteri negara itu, Mustafa Madbouli, memastikan bahwa negara itu akan memenuhi semua kewajibannya. Terlepas dari situasi ekonomi yang mengerikan dan wabah berturut-turut yang menimpa negara itu, Mesir sedang memikirkan proyek infrastruktur yang luar biasa. El-Sisi, seperti otokrat yang menghargai diri sendiri, ingin meninggalkan warisan yang nyata. Itulah yang seharusnya menjadi ibu kota baru. Distrik pemerintah Kairo yang baru, yang sekarang sedang dibangun, akan menelan biaya 58 miliar dolar yang mengejutkan. 50 km sebelah timur Kairo, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi sudah bisa dilihat, dikelilingi gurun. Tapi itu bukan satu-satunya proyek besar yang dipikirkan El-Sisi. Selain ibu kota baru, pembangkit listrik tenaga nuklir baru senilai 25 miliar dolar di pantai Mediterania akan dibangun, dan jaringan rel berkecepatan tinggi sepanjang 2.000 km atau 1.250 mil yang menurut pemerintah pada akhirnya akan menelan biaya 23 miliar dolar juga direncanakan. Sementara perumahan baru, listrik, dan interkonektivitas sangat penting bagi populasi Mesir yang terus bertambah. Banyak yang percaya bahwa dengan 60% negara yang hidup di bawah atau di ujung kemiskinan, prioritas pemerintahan yang berkuasa terbalik. Tetapi El-Sisi dan kabinetnya tidak menyerah, bahkan ketika perbendaharaan mulai kehabisan uang pinjaman. Pada bulan Februari, diumumkan bahwa Mesir telah menjual kota pesisirnya Ras El Hikmah ke Uni Emirat Arab sebesar 35 miliar dolar. Meskipun dalam praktiknya wilayah tersebut akan tetap berada di bawah yurisdiksi Mesir, dan Mesir sendiri akan menerima 35% saham dalam proyek tersebut dari dana investasi Emirat ADQ. Berita tersebut menimbulkan kontroversi di Mesir. Pesisir Ras El Hikmah dianggap sebagai pantai terindah di Mesir dengan pasir putih dan air biru kehijauan. Mengingat pariwisata adalah permata mahkota Mesir, Kairo telah menjual mutiara di mahkota ini kepada Emirates. Ada yang mengatakan ini bukan perdagangan wilayah untuk mata uang kertas pertama yang dilakukan oleh El-Sisi. Pada tahun 2016, dalam langkah kontroversial lainnya, Mesir melepaskan haknya atas Pulau Tiran dan Sanafir, mengakui kedaulatan Arab Saudi atas mereka. Kedua pulau tersebut berlokasi strategis di pintu masuk Teluk Aqaba yang merupakan sisi timur Gigi Sinai. Peristiwa tersebut memicu protes di negara tersebut dan disambut dengan ketidakpahaman yang besar oleh orang Mesir. Menurut Israel, itu seharusnya merugikan Saudi 25 miliar dolar.
Menariknya, tak lama setelah pengumuman proyek baru-baru ini dengan Emirates, dilaporkan bahwa Kairo sedang mempersiapkan kesepakatan lain sekali lagi bertujuan untuk menjual resor lain. Kali ini di pantai Laut Merah, sangat dekat dengan Pulau Tiran dan Sanafir. Kepada siapa? Anda dapat menebaknya, orang Saudi. Proyek ini dikatakan bernilai 15 miliar dolar. Tidak mengherankan, jutaan orang Mesir tidak melihat masa depan mereka di negara yang dilanda masalah ekonomi dengan kekurangan ruang hidup, diperintah oleh otokrat lain yang tindakannya alih-alih membantu malah memperburuk situasi. Tekanan untuk beremigrasi semakin meningkat. Kemana seseorang bisa melarikan diri? Pilihannya sederhana, tempat makmur terdekat adalah Eropa. Sementara itu, suasana imigrasi di Eropa sangat berbeda dengan 10 tahun lalu. Bahkan Jerman yang dulunya merupakan pendukung imigrasi massal pun mengubah kebijakannya. Itu sebabnya, Serikat Pekerja berusaha menghentikan prosesnya. Bagaimana? Dengan uang. Pada bulan Maret, Brussels mengumumkan paket bantuan 7,4 miliar euro untuk Mesir. Secara teori, paket tersebut dirancang untuk membantu Mesir kembali ke jalurnya dan mengamankan masa depan rakyatnya di lapangan. Namun, melihat sejarah pemerintahan LCC, hanya ada sedikit bukti tentang pengenalan reformasi luas yang akan membantu Mesir dalam jangka panjang. Agar adil, reformasi ini harus dimulai dengan LCC sendiri dan sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, sulit untuk tidak melihat langkah Uni Eropa sebagai membuang-buang uang pada suatu masalah. Human Rights Watch menyebut kesepakatan itu sebagai hadiah bagi pemimpin otokratis Mesir. Lebih banyak wabah tampaknya menimpa Mesir. Mungkin yang terbesar dari semuanya adalah membangun kantor baru untuk dirinya sendiri di distrik pemerintahan baru yang sedang ditugaskan. Namun pada akhirnya, korban tulah adalah orang Mesir sendiri yang populasinya tumbuh hampir 2 juta per tahun. Dan ketika negara itu terhuyung-huyung di ambang kebangkrutan, wilayah itu dicengkeram oleh ketidakstabilan di segala arah. Sumber daya Sungai Nil menyusut, dan ruang hidup mulai habis. Mesir menjadi bom waktu. Abdel Fattah el-Sisi mencoba menjinakkannya, tetapi tindakannya mulai terlihat semakin mirip dengan kisah Hosni Mubarak. Pertanyaannya tetap, akankah akhir cerita ini sama?